Selamat datang di channel Water and Renewable Learning Center. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi dengan menekan tombol lonceng. Terhampar luas di Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, tanaman air eceng gondok. Tanaman air yang dianggap sebagai gulma dalam waktu yang singkat akan melimpah dan memenuhi perairan. Tebalnya tanaman air ini ternyata berdampak cukup serius. Bukan hanya bisa mengotori air dan membahayakan operasional bendungan, tapi juga menghambat mobilitas alat transportasi air, bahkan sangat mengganggu perekonomian warga sekitar. Perum Jasa Tirta II membuka mata untuk menghadapi apa yang menjadi masalah saat ini. Saat ini kami sedang ada di Waduk Jatiluhur dalam rangka pengangkatan eceng gondok di sekitaran perairan Waduk Jatiluhur agar terlihat lebih bersih dan lebih aman. Jadi eceng gondok ini berbahaya terutama untuk kualitas dan juga terhadap pembangkit kita, turbin kita. Kalau eceng itu masuk, dia akan merusak pendingin yang ada di turbin kita. Makanya kita melakukan pembersihan agar turbin yang menghasilkan listrik ini bisa terus optimal. Yang telah diteliti oleh pihak IPB, dari satu batang eceng gondok ini selama 52 hari itu akan mencapai 1 meter persegi. Jumlahnya semakin banyak, kurang lebih ada 322 hektar eceng gondok yang berada di Waduk Insinyur Haji Juanda dengan luas genangan kurang lebih 6.292 hektar. Jadi kurang lebih ada 5,12%-nya dari luas genangan. Inginnya sih perairan di Waduk Jatiluhur ini bersih dari eceng gondok. Kita juga ingin supaya kualitas air menjadi lebih baik, karena ini salah satu sumber air untuk kehidupan di wilayah Jakarta dan irigasi kita di wilayah Pantura. Perlahan namun pasti, Perum Jasa Tirta II fokus pada solusi, bahkan memberi inovasi agar bisa bersinergi tentunya dengan masyarakat dalam pemanfaatan eceng gondok. Saya melihat limbah atau gulma eceng gondok ini adalah menjadi masalah buat perusahaan. Nah, kami mencoba mencarikan solusinya, ya, atau setidaknya meringankan meringankan beban perusahaan ya dalam dia menghilangkan ini eceng gondok di Waduk Jatiluhur. Kami mencoba mencari tahu apa sih yang bisa dimanfaatkan dari eceng gondok ini. Ya, kami sudah menghitung nih 1 meter persegi itu eceng gondok itu sebanyak 18 kg. Nah, nanti kita lihat nih hasil pengelolaan kita. Selain kerajinan tangan, kita juga membuat humus aktif ya, jadi pupuk organik. Nah, ini nanti berapa banyak eceng gondok yang kita manfaatkan. Karena terus terang dengan adanya eceng gondok ini, ya selain jadi masalah, ya kita juga bisa jadi bermanfaat buat masyarakat. Mungkin eceng gondok ini memang kalau perusahaan mengharapkan hilang ya, tapi kita mencoba kalau memang ini mau dimanfaatkan untuk masyarakat berkelanjutan atau sustain lah ya, ini kita akan mengendalikan. Jadi dari kami sudah mencoba dengan masyarakat juga untuk mengendalikan eceng gondok ini supaya tidak bertambah banyak.
mungkin di situ yang diharapkan dari kami ya. Pelatihan kepada masyarakat untuk mengendalikan sekaligus memanfaatkan gulma air telah dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berawalnya itu dari keresahan masyarakat sekitar akan adanya eceng gondok ini yang menghambat mobilitas serta aktivitas masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar ini merasa terganggu dengan adanya eceng gondok. Dengan mengolahnya eceng gondok menjadi kerajinan ini, masyarakat dapat menambah penghasilan ekonomi keluarganya. Dan yang kedua, masyarakat memiliki soft skill atau keahlian khusus, terutama dalam mengubah eceng gondok menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomis. Dan yang ketiga, masyarakat di sini pun menjadi agen perubahan sosial, di mana di sini itu eceng gondok menjadi masalah dan masyarakat membantu untuk mengatasi masalah itu agar tercapainya masyarakat yang berdaya dan juga Waduk Jatiluhur yang bersih. Kami pada hari ini akan mengambil eceng gondok yang ada di Waduk Jatiluhur. Kita akan memilih ecengnya yang sangat-sangat super. Contohnya seperti ini ya, gede-gede, mulus, dan tua. Kami sangat berterima kasih kepada Perum Jasa Tirta II yang telah support kami, mendukung dan membantu kami sehingga kami dapat melaksanakan pelatihan dan pendampingan ini, sehingga kami dapat mengolah kerajinan eceng gondok menjadi produk yang lebih berkualitas lagi dan memenuhi standar. Jadi kegiatan hari ini kita adalah pendampingan terkait dengan kerajinan eceng gondok. Jadi masyarakat yang ada di sekitar Waduk Jatiluhur kita berdayakan bersama-sama dengan Forum Jasa Tirta II. Jadi mereka pilih warga yang dekat Waduk Jatiluhur untuk dilatih dan didampingi terkait bagaimana mereka mampu memanfaatkan eceng gondok menjadi aneka kerajinan. Sehingga dengan kerajinan itu mereka bisa berdaya secara ekonomi dan bisa ikut melestarikan juga Waduk Jatiluhur. Eceng itu dalam pengeringannya itu harus benar-benar kering ya Bu ya. Kalau kemarin ada eceng gondok yang pengeringannya kurang kering, dia lembab, maka mudah lapuk kan. Ada kuning, ada putih-putihnya, dan biasanya yang kedua selain kering juga harus tua Bu ya. Kalau misalnya ini lamun bahasa Sunda ada dapuran eceng ya, sadapuran ya. Ibu ambil 3 atau 4 saja dari satu dapuran, jangan semuanya, jangan sampai ke numpang jerona diambil. Itu memang kelihatan bersih ya, tapi itu nanti akan di dalamnya akan kosong. Nah kayak gini nih, ini berarti masih muda nih. Konsep kita sebenarnya bikin kerajinan itu konsepnya adalah zero waste ya Bu ya. Zero waste itu bagaimana? Artinya bahwa tidak ada yang terbuang. Nanti sampah-sampah yang dari hasil dari eceng gondok ini kan ada yang terbuang ini ya, kayak gini. Ini kita kumpulkan. Nanti di sana kita akan praktek di Bening Saguling bikin briket dan asap cair dari eceng gondok ini. Jadi briket ini bisa dimanfaatkan oleh ibu bikin ngabakar ikan misalnya. Kalau misalnya ngabakar ikan biasanya kan pakai naon? Arang. Ibu beli tuh arang? Beli. Nah nanti Pak nggak usah beli, arangnya dari eceng gondok. Dalam training ini kita ajarkan pertama bagaimana proses pengeringan. Pengeringan eceng gondok itu yang bagus berapa hari. Yang kedua, bagaimana jenis-jenis anyaman. Yang ketiga, bagaimana jenis-jenis produk. Misalnya kita bikin produk eceng gondok dijadikan tempat tisu. Aneka tempat tisu juga ada beberapa macam. Ada pakai dikepang dulu, ada yang langsung dianyam, ada yang pakai bahan tambahan seperti misalnya kertas duplek dan sebagainya. Bikin tas juga macam-macam. Nah dari situ kita ajarkan juga bagaimana cara membleaching, cara mencuci supaya eceng gondok itu menjadi bersih, menjadi tidak lagi kusam warnanya. Setelah itu kita ajarkan juga mereka bagaimana menghitung harga pokok penjualan. Karena kadang-kadang ketika mereka sudah bisa bikin kerajinan, mereka bingung bagaimana menjualnya, berapa harganya. Nah kita ajarkan itu. Nah setelah itu juga kita ajarkan bagaimana mereka hidup berkelompok. Nanti ada
ketua kelompoknya, nama kelompoknya apa, brandnya apa gitu. Nah dari situ juga nanti akan kita ajarkan bagaimana menjual produk ini, jual secara online, offline, lewat misalnya lewat pameran dan juga lewat internal yang ada di sini yang dibeli juga oleh Forum Jasa Tirta II dan juga oleh bagian pariwisata. Sehingga setelah beres pendampingan ini mereka bisa mandiri secara kelompok, mampu untuk memanfaatkan eceng gondok ini secara optimal menjadi produk-produk yang punya nilai ekonomi bagi mereka sendiri. Solusi berujung ucapan terima kasih dari masyarakat kepada Perum Jasa Tirta II. Karenanya, kini wawasan masyarakat terbuka bahwa eceng gondok juga memiliki potensi menjadi barang yang bernilai dan juga menjadikan sumber penghasilan. Hari ini saya berkegiatan sama rekan-rekan bersama warga masyarakat pinggir Waduk Jatiluhur. Kami sedang bikin pupuk organik. Kita memanfaatkan gulma yang dikatakan gulma warga masyarakat Jatiluhur di sini, yaitu eceng gondok. Nah, mereka ngambil eceng gondok dari bawah, dibawa ke tempat ini namanya shelter. Mereka bongkar di sini, terus mencacah, terus mereka bikin pupuk organik itu. Kita bikin di sini tiga item, yang namanya enzymatic, pupuk cair, sama media tanam, Pak. Itu semuanya dari eceng gondok. Pertama kita ngambil bahan baku dari eceng gondok, terus kita dibawa ke mesin pencacah. Dari mesin pencacah itu sudah menjadi serbuk, nanti kita masukin ke tong. Nah, lalu nanti dikasih ini campuran untuk fermentasi. Ini pupuk dari eceng juga sih sebetulnya. Ini 4 item ini. Kalau ini programnya TJSL, Pak, dari 14 BUMN yang bergabung di program ini. Kami didanai sama mereka. Dapat bantuannya sebetulnya shelter. Shelter itu tempat ini ya, tempat bangunan, tong ini, terus sekam arang, mesin pencacah ya, terus ada lagi nanti mesin pengaduk. Semua fasilitas yang kami butuhkan untuk bikin pupuk organik. Harapan kami ke depannya, Pak, mudah-mudahan kelompok tani Tirta Mas ini manfaat si pupuk ini di sekitar Jatiluhur juga harus istilahnya berkembang lagi gitu. Jangan di luar berkembang tapi di daerah sendiri tidak gitu. Untuk media tanamnya, untuk pupuk cairnya, untuk enzymatiknya kita kembangkan di daerah sendiri dulu gitu, baru keluar. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Jasa Tirta II atas bantuan mereka, beliau, kami bisa menjalankan kelompok Tirta Mas Jatiluhur ini. Oke, saat ini kami bersama kelompok Bumi Kreasi Jatiluhur sedang berada di Bening Saguling Foundation. Ini merupakan tempat dari awal pusatnya pemanfaatan sampah, ya Pak ya, sampah sampai kerajinan eceng gondok juga diproduksi di sini. Jadi ini kita melihat tempat ini sebagai contoh bagaimana bisa memanfaatkan limbah khususnya eceng gondok menjadi hasil kreasi yang bermanfaat.
teman-teman, jadi kalau kita berbicara eceng gondok ya, kita jangan terpaku eceng gondok itu hanya sebagai tempat kerajinan. Tapi sebenarnya kita punya konsep all about eceng gondok yang konsepnya zero waste, di mana semua elemen dari eceng gondok itu bisa dimanfaatkan. Di sini eceng gondok bisa dijadikan dinding, bisa dijadikan atap, sehingga eceng gondok itu sangat luar biasa. Sebuah tanaman yang asalnya dianggap oleh kita gulma, tapi sebenarnya menyimpan potensi yang sangat luar biasa karena semuanya kita bisa manfaatkan. Bahkan sampai bisa dibikin kertas dari eceng gondok itu sendiri, sehingga all about eceng gondok semuanya mampu dimanfaatkan. Barangkali ini adalah sebagai pemahaman bagi kita bahwa eceng gondok itu sangat luar biasa. Perubahan yang terjadi berdampak sangat positif. Masyarakat yang awalnya pesimis kini bisa tersenyum manis karena manusia dan alam dapat merasakan manfaat Waduk Jatiluhur yang saat ini terorganisir berkat pelatihan yang telah mereka jalani.